Kenalin, aku Fadila Tunisa, mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, selama semester 7 ini aku mendapatkan mata kuliah produksi media cetak. Dan di awal-awal kita kuliah ada satu bab yang sangat menarik untuk kita bahas nih, tentang media cetak. Yuk kita mengenal lebih dalam yuk tentang media cetak baik di dunia maupun di Indonesia nantinya. Oke, siapa sih yang nggak kenal dengan media cetak? Nah, media cetak itu merupakan sarana penyampaian informasi dengan cara dicetak di kertas atau bahan sejenisnya. Gimana sih perbedaannya dengan media elektronik gitu? Nah, jadi perbedaannya itu terdapat pada bentuk medianya. Dalam media elektronik, pesan itu disampaikan lewat perangkat elektronik seperti radio dan juga televisi. Sedangkan media cetak, penyampaian informasinya itu dilakukan lewat publikasi cetak pastinya. Terus gimana pengertian media cetak nih? Nah, kata sang ahli ada Erik Bardau mengutarakan bahwa media cetak atau printed page merupakan segala barang yang dicetak dan ditujukan untuk umum. Terus kata Andrian D. Hagijanto dalam jurnal White Space dalam iklan di media cetak tahun 1999 menuliskan bahwa media cetak adalah media bersifat statis yang mengutamakan pesan visual. Nah, media ini itu memuat sejumlah kata, gambar, atau foto dalam tata warna serta halaman putih. Terus pesan visual itu artinya apa sih? Nah, pesan visual itu artinya pesan atau informasi yang hanya bisa dilihat menggunakan indera penglihatan. Informasi yang termuat dalam media cetak sifatnya umum dan tidak terbatas pada ruang lingkup atau kelompok tertentu saja. Terus gimana nih jenis-jenis media cetak? Nah, dikutip dari buku Isai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2020, karya Widya Fitriantiwi dan juga kawan-kawannya, yang termasuk media cetak itu ada koran, ada majalah, dan juga ada tabloid. Nah, pembuatan media cetak ini ditujukan untuk menyebarkan informasi atau pesan komunikasi pada halayak luas. Setidaknya itu ada 7 jenis media cetak yang ada di Indonesia. Yang pertama ada surat kabar harian, ada surat kabar mingguan, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, majalah dwi bulan, majalah tribulan, dan juga ada buletin. Terus gimana nih sejarah media cetak di dunia sih? Nah, katanya sebelum abad ke-15 nih, orang-orang Eropa itu memproduksi buku-buku dengan menyiapkan manuskrip berupa salinan yang dicetak dengan menggunakan tangan. Nah, ini ada satu orang namanya Johannes Gutenberg. Beliau adalah orang pertama yang menggunakan mesin cetak dengan model baja yang dapat bergerak menggunakan huruf-huruf individual dan bukan lagi dengan sebuah plat yang berisi huruf-huruf komplit yang dapat digunakan lagi pada kombinasi huruf yang berbeda. Nah, sejak saat itu nih perkembangan media cetak itu ribuan kopi hasil cetakan itu dapat dicetak dengan biaya yang relatif murah gitu. Terus perkembangan cetak di Amerika itu terjadi saat produksi massal hasil cetakan itu membuat permintaan akan lembaran berita dalam bentuk cetakan itu makin banyak gitu, makin meningkat di kalangan masyarakat. Hal ini akhirnya memunculkan percetakan koran. Nah, satu orang yang menjadi orang pertama yang menerbitkan koran itu ada namanya Benjamin Harris. Dia itu menerbitkan koran bernama Public Occurrences pada tahun 1690 ya, perkembangan cetak di Eropa. Kalau tadi di Amerika, sekarang di Eropa. Nah, kemudian praktik mencetak menyebar di seluruh Eropa melalui penyebaran para pencetak orang Jerman pada tahun 1500. Nah, percetakan ini telah didirikan lebih dari 250 tempat di Eropa, 80 di Italia, 52 di Jerman, dan 43 di Prancis. Pada awal abad ke-16 baru nih dimulai gitu. Mesin cetak Gutenberg ini telah mampu mencetak dan melipat gandakan cetakan yang dapat dipindah dan mampu mencetak ribuan salinan buku cetak di atas kertas. Nah, mereka menerbitkannya dalam bahasa Eropa dan juga bahasa lain. Terus perkembangan media cetak di akhir abad 19 nih. Pada saat itu munculnya beberapa media cetak seperti surat kabar, buku, majalah digunakan secara luas oleh masyarakat. Nah, menurut ahli sosiologi Amerika Carl Hardin Cooley, baru menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat media baru lebih efisien daripada proses-proses komunikasi pada masyarakat sebelumnya. Menurut Kohar dalam tulisannya mengenai sejarah komunikasi cetak, bahwa media baru disebut lebih efektif sebagaimana yang dikatakan Charles Hardin Cooley sebagai pertama membawa perluasan gagasan dan perasaan, kedua mengatasi waktu, ketiga mengatasi ruang, dan keempat jalan masuk ke kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat gitu. Terus gimana nih perkembangan media cetak di Indonesia?
Perkembangan media cetak di Indonesia bisa dikatakan sangat signifikan dalam proses dari masa ke masa. Bahkan, media cetak menjadi salah satu saksi sejarah merdekanya Indonesia loh. Hal ini disebabkan karena di Indonesia, saat zaman penjajahan dulu menggunakan media cetak dan media radio untuk mengumumkan kemerdekaannya. Tak lain, maksudnya tak hanya itu, dengan adanya komunikasi cetak, kita juga dapat belajar nih menggunakan buku, membaca sebuah novel, mendapat ilmu pengetahuan dari sebuah koran dan lain-lain. Dan perkembangan media cetak di masa kini gimana sih gitu. Mesin cetak semakin lama itu semakin berkembang sehingga mesin cetak yang awalnya rumit dan berat sekarang bisa dimiliki oleh kaum awam yang biasa kita kenal sebagai printer. Nah, printer ini terus berevolusi dari berpinta tinta hitam hingga beraneka warna dan bahkan bisa mencetak foto digital dalam spektrum warna yang beraneka ragam seperti RJ, RGB, terus CMYK dan lain-lain gitu. Bentuknya juga berubah dari printer dengan tombol putar yang besar, berisik gitu, terus jadi printer yang dilengkapi dengan scanner dan beberapa menambah fasilitas fax untuk kemudahan. Nah, jenis media cetak juga bertambah yang dari awalnya cuma koran lembaran dan buku dengan tinta hitam putih berbahan mudah sobek dan bisa mengotori tangan, kini sudah bisa dilengkapi dengan halaman full color di atas kertas mengilap dan bersih, walau terasa lebih berat ketika dipegang ya terlalu lama. Contohnya komik, brosur, katalog, majalah, tabloid, novel, dan lain sebagainya. Nah, itu dia kita bisa mengenal lebih dekat dengan media cetak. Oke, aku Fadila Tunisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.